Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang membuat sebuah diagram dengan bentuk diagram proses. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang membuat diagram, tapi kita waktu itu belajar membuat diagram menggunakan diagram hierarki, diagram circle, dan diagram list. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara membuat diagram proses. Diagram proses ini adalah sebuah jenis diagram yang mewakili alur kerja atau sebuah proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Dalam diagram proses, kita akan memperoleh informasi tentang suatu proses atau prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalnya, kita akan membuat sebuah diagram proses atau prosedur tentang hal yang harus dilakukan saat kembali ke rumah setelah bepergian di saat wabah corona. Jadi, di saat kita kembali ke rumah, ada prosedur atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Misalnya, yang pertama, melepas alas kaki, bisa berupa sandal atau sepatu. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, melepas semua pakaian dan merendam dengan sabun cuci. Kemudian yang keempat, mandi menggunakan sabun dan keramas. Nah, itu adalah beberapa prosedur yang harus kita lakukan ketika kembali ke rumah setelah bepergian. Sekarang kita akan membuat atau menyajikan langkah-langkah tersebut ke dalam bentuk diagram, yaitu diagram proses. Nah, bagaimana cara menyajikan semua langkah-langkah tersebut ke dalam bentuk diagram proses? Nah, kita akan ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita buka program Microsoft Word. Kemudian kita pilih blank dokumen. Nah, ketika kita masuk kepada lembar kerja Microsoft Word, di sini kita harus membuat identitas terlebih dahulu, kemudian baru kita lanjutkan dengan membuat diagramnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat diagram proses dengan cara mengklik menu Insert. Dan di bagian illustration, di sini kita pilih Smart Art. Kemudian pada bagian Smart Art ini ada beberapa pilihan dari Smart Art yang ada tersedia di sini. Sebelumnya kita sudah pernah belajar menggunakan diagram list, cycle, kemudian hierarki. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan diagram proses, yaitu yang nomor 2. Kita klik pada bagian proses. Kemudian pada bagian kanan di sini kita dapat melihat beberapa bentuk dari diagram proses yang tersedia di program Microsoft Word ini. Ada beberapa bentuknya, misalnya seperti ini, dan ini. Nah, kita akan menggunakan diagram prosesnya dengan bentuk seperti ini. Kita pilih yang bagian ini, urutan ke-10, increasing arouse process. Kita klik. Kemudian pada bagian kanan ini akan muncul bentuk dari diagram prosesnya seperti ini nanti gambarnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kenapa kita menggunakan diagram dengan bentuk ini? Supaya nanti ketika kita menambahkan teks di diagramnya, kita bisa menambahkan keterangan di bagian bawahnya.
Di sini kita bisa melihat ada garis putih yang mengelilingi diagram ini. Ini menandakan bahwa ini adalah bagian dari area diagram yang kita buat. Jika kita klik pada bagian luar, nah garis putih itu tidak akan terlihat. Jika kita klik lagi di bagian dalamnya, maka garis putihnya akan muncul. Ini menandakan bahwasanya ini adalah area dari gambar diagram yang kita buat. Sekarang kita akan menambahkan teks ke dalam diagram yang kita buat ini. Berdasarkan diagram atau prosedur yang tadi kita gambarkan, kita mempunyai 4 langkah yang harus dilakukan ketika kembali ke rumah. Yang pertama adalah melepas alas kaki. Nah, kita akan buat teksnya di sini. Untuk menambahkan teksnya, kita bisa langsung klik di sini, atau kita bisa menggunakan tanda panah yang ada di sini. Tanda panah yang di bagian kiri, letakkan mouse-nya di sini sampai mouse-nya berubah seperti gambar tangan. Kita klik, kemudian muncul kotak untuk mengisikan teks yang ada di sebelah kanannya. Dan kita tinggal mengklik pada bagian yang ditandai teks-teks ini. Kemudian kita klik pada bagian yang paling atas dan kita langsung ketik di sini 1. Nah, yang pertama tadi adalah prosedurnya melepaskan alas kaki. Kita ketik di sini melepas alas kaki. Kemudian untuk teks yang berada di bawahnya kita akan tambahkan dengan mengklik. Nah, bagian teks yang berada di bawah melepas alas kaki. Kita klik di sini. Kemudian untuk prosedur nomor 2, kita tinggal klik pada baris ini. Kita klik, kemudian kita ketik prosedur yang nomor 2, mencuci tangan dengan sabun. Dan untuk bagian teks yang berada di bawahnya, kita klik pada bagian bawah, kita klik pada baris di bawah nomor 2, kemudian kita ketik di sini keterangannya seperti ini. Cucilah tangan menggunakan sabun dan bilas dengan air mengalir. Selanjutnya kita akan menambahkan teks untuk step yang atau prosedur yang terakhir. Tadi sebelumnya kita punya 4 langkah atau 4 prosedur yang akan kita tuangkan ke dalam diagram yang kita buat. Namun di sini kita hanya punya 3 buah tempat untuk menginput teksnya. Jadi kita ganti saja prosedurnya menjadi 3 buah. Karena pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas atau belajar tentang bagaimana cara menambah daftar diagram prosesnya. Jadi untuk prosedur yang terakhir kita gabung saja menjadi satu bagian.
kita tinggal klik di bagian sini, di baris ini. Kemudian kita ketik di sini, kita gabungkan mandi dan mencuci pakaian. Kita ketik mandi. Kemudian untuk bagian bawahnya kita ketik dengan mengklik baris yang berada di bawah teks nomor 3. Kita klik di sini dan keterangannya kita akan isikan seperti ini. Mandilah menggunakan sabun, keramas, dan rendamlah semua pakaian yang dikenakan menggunakan sabun cuci. Sekarang semua prosedur yang tadi sudah kita gambarkan sudah selesai. Di sini ada 3 prosedur yang kita tuangkan ke dalam diagram proses. Yang pertama yaitu melepas alas kaki, kemudian yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah mandi. Nah, sekarang kita bisa tutup kotak bagian tempat kita menginput teks ini. Kita tekan tanda silang yang ada di sini. Nah, ini adalah diagram bentuk dari diagram yang tadi kita buat. Kita akan klik di bagian luar area diagramnya dan kita dapat melihat diagramnya seperti ini. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Jika kita ingin menambahkan judul untuk diagramnya, kita bisa tambahkan judulnya di luar area diagram ini dengan cara, kita kembali ke identitas paling atas, kita klik di sini, kita tekan tombol enter terlebih dahulu, kemudian baru kita buat di sini judulnya. Judulnya di sini kita buat prosedur saat kembali ke rumah setelah bepergian. Kita tinggal ketik. Dan sekarang diagram proses kita sudah selesai. Ini adalah hasilnya. Di sini ada 3 buah proses. Nah, ini adalah tanda panah yang menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Nah, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.